Wanita datang ke ruang sidang. Jarinya terus diketuk-ketuk ke wajahnya, menunggu jawaban pria di sidang. Ekspresi pria terlihat membosankan. Wanita tidak menyerah, terus berusaha. Mata pria itu terus berkedip seolah beri isyarat. Wanita itu tersenyum puas, mengeluarkan buku catatan dan tulis pesan dari pria itu. Mengikuti instruksinya, wanita datang ke sebuah dinding. Dari kiri ke kanan, bata ke-37. Ia menekan pelan. Dinding perlahan naik. Ada sebuah mobil balap mewah. Namanya Sarah. Ia menyetir sampai ke tempat bertuliskan 37 km. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka naik ke atas. Sarah masuk ke dalam, menekan kata sandi 4321 yang dibilang pria itu. Lemari rahasia perlahan terbuka, berisi banyak uang tunai. Sarah memasukkan ke dalam tas, lalu mengambil sebotol tabung kuning, dan sebotol tabung hijau. Datang ke kantor Jaksa Agung. Sarah terlihat sedikit menggoda. Hati menteri hampir terpengaruh karenanya. Menteri bereaksi, berkata selama Sarah mau menikah dengannya, ia akan lakukan apapun deminya. Sarah ambil koran di meja. Bantu aku bertemu pria ini di penjara. Berjanji akan menikah. Jaksa Agung sangat bingung. Pria itu punya 108 kasus pembunuhan. Namanya Darren. Sarah ingin bertemu dengannya. Jika ia tidak lupakan saja. Sarah ambil tas dan pergi. Jaksa Agung melihat ia yang akan pergi, dengan cepat menyetujui Sarah, namun harus didampingi. Keduanya datang ke penjara. Darren dibawa keluar. Ketiganya mengobrol di ruangan. Sarah dan Jaksa Agung meninggalkan penjara. Hari itu, waktu untuk Darren dipenggal. Wajahnya tidak ada ekspresi. Detektif merasa ada yang salah. Tiba-tiba muncul di dalam pikirannya, melihat topeng kulit manusia. Detektif berteriak, "Semua sudah terlambat." Detektif bergegas periksa. Orang yang dieksekusi bukan Darren, tapi Jaksa Agung. Darren ingin seluruh dunia tahu, ia telah dieksekusi. Tapi detektif tahu hal ini. Ia menyuruh bawahannya buat rencana. Darren belum dieksekusi mati. Lapor polisi, bila ada yang melihatnya. Darren sedang merakit bor. Bor ini bisa berputar. Setelah selesai berhasil merakit, ia bersiap datang ke brankas bank. Ia masuk melalui saluran pembuangan, membuat lubang besar dengan bor, perlahan-lahan menghindari alarm. Melepaskan dinding dengan hati-hati. Selanjutnya ada kawat berduri. Ia pakai logam yang sudah disiapkan. Dimasukkan dengan hati-hati ke arah sebuah kotak kunci. Lalu ia menarik pelatuk. Menetes beberapa tetesan asam kuat. Kotak kunci langsung berkarat. Pintu saluran otomatis terbuka. Air yang deras membanjiri kawat berduri. Jaring alarm berbunyi. Petugas keamanan memantau. Melihat ada kebocoran di ruang bawah tanah. Mengira alarm berbunyi karena itu. Lalu mematikan sistem alarm. Mereka hubungi manajer bank. Karena hanya dia yang memiliki kunci pintu lemari besi. Semua itu adalah rencana Darren. Di penjara kemarin, jaksa membawa Sarah menemuinya. Sarah langsung menyuntikkan cairan di leher jaksa. Jaksa terjatuh di tanah, menjadi tak bertenaga. Juga bisa membuatnya berkata jujur. Jaksa berkata, hartanya yang disembunyikan di bawah tanah. Sarah menyuntikkan cairan kuning ke paha jaksa. Bisa membuat orang menjadi bodoh selama 48 jam. Darren memakai topeng wajah jaksa. Datang ke kantor untuk mencari data. Datang dengan santai. Seorang wanita kaya datang ke ruang bawah tanah. Ingin menyimpan beberapa kotak lukisan terkenal. Manajer meyakinkan pelanggan kalau di sini aman. Ia menjelaskan tentang struktur lemari besi, dikelilingi oleh struktur baja. Juga ada alarm berbentuk kawat halus. Bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Wanita itu puas. Manajer memilih brankas untuk wanita itu. Keduanya memutar kunci. Lukisan disimpan di sana, di kamar hotel yang ada di tepi laut. Mereka sedang berbincang. Malam ini mulai beraksi. Wanita kaya tadi melepas topeng. Ternyata itu adalah Sarah. Ia diminta Darren untuk menyelidiki brankas. Setelah tahu di brankas ada 2 petugas keamanan, keduanya memutuskan malam ini beraksi. Kotak lukisan yang diletakkan di lemari memancarkan laser merah bersuhu tinggi, melelehkan struktur baja. Darren merobohkan struktur baja di luar, membuka saluran air, mengenakan pakaian selam. Manajer brankas datang. Darren pakai alat memotong pohon, menghadang manajer. Ketinggian air perlahan membanjiri bawah tanah, menyebabkan sistem keamanan konslet. Rintangan terakhir selesai.
Darren menyelam ke dalam air, memotong kawat berduri, berenang ke dalam brankas. Sarah di rumah menunggu kabar baik. Darren menemukan brankas jaksa. Ada banyak harta dan perhiasan langka. Di saat ini, detektif dan polisi datang ke gedung brankas. Mereka memblokir semua jalan keluar. Tidak ada satupun yang bisa keluar. Sarah juga datang ke gedung brankas. Ia mencoba menggoda petugas keamanan. Sayangnya, mereka mengenalinya. Ia menembak obat bius ke mereka. Diam-diam menyelinap masuk. Ada 2 penjaga di sini. Hal yang sama, ia menembak obat bius ke mereka. Detektif menyuruh polisi berpencar mencari Darren. Darren keluar melarikan diri. Di saat itu ia menembak obat bius ke penjaga, ingin melompat ke laut untuk kabur. Tapi detektif datang. Ia menembak bahu Darren. Tapi Sarah muncul dari belakang detektif, memukulnya dengan dayung. Darren merebut pistol, mengarahkan ke detektif, menembak detektif dan memperingatinya. Misinya mencuri uang berhasil. Ia bebas dari kejaran, melempar pistol ke laut, naik perahu dan pergi. Darren dan Sarah berada di private yacht, menikmati suasana. Darren memberi Sarah sebuah cincin berlian mahal, tapi cincin itu dibuang ke laut oleh Sarah. Kenapa? Itu milik dasar laut. Mewakili masa laluku. Sekarang aku bertemu denganmu.